Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Digital Business dan dosen pengampu saya Ibu Cynthia Anissa, RPMPDE, dengan judul Digital Business dan Perdagangan Elektronik. Untuk yang slide pertama di sini ada definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjual atau produk tanpa wujudnya saja seperti software. Jadi secara singkat artinya merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Bisnis digital juga bisa berupa barang maupun jasa. Untuk slide yang kedua, di sini ada perkembangan usaha di era digital. Diambil dari sumber menurut Krishna Yuda Maulana, 14 Oktober 2021, pengemukaan perkembangan bisnis di era digital diilustrasikan dengan dua kata, yaitu cepat dan tepat. Melalui digitalisasi, berbagai bidang dapat terhubung dengan jutaan manusia melalui web. Keuntungannya yaitu efisien bisnis dan organisasi dan memperbarui manajemen aset. Teknologi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi digital secara bebas atau cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi bisa membuat masyarakat baru, yakni masyarakat di era digital. Perkembangan bisnis di era digital. Sebuah fakta membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangkau semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah, bahkan membeli dan menjual yang berjarak begitu jauhnya bisa bertransaksi dengan mudah. Dengan meniru teknologi penjualan yang baru, maka semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Selain itu, ada sosial media untuk membawa dampak yang signifikan. Bisnis di era digital yang menggunakan sosial media ini dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada vintage teknologi. Vintage teknologi yang pertama adalah vintage. Istilah vintage tentunya sudah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. Generasi milenial menjadi salah satu target untuk perusahaan vintage karena memberikan kemudahan pengelolaan finansial. Software as a service. Di era digital, peluang bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software as a service. Perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Adapun bentuk penjualannya berupa business to business. Artinya pelanggan utama adalah sesama pembisnis. Contohnya, bisnis software as a service adalah software payroll, absensi, software keuangan, atau software pendataan. Untuk slide selanjutnya ada cloud hosting. Ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan dan sangat mudah diakses. Dasarnya masyarakat pasti pernah menggunakan cloud tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud. Contohnya Google Drive dan Dropbox. Cloud yang paling populer digunakan itulah yang membuat cloud hosting sangat laku di era digital, karena saat ini sangat berdekatan dengan dunia industri dan proses bisnis. Untuk selanjutnya, bisnis jual beli online. Di era digital, bisnis jual beli secara online semakin menjanjikan promosi yang relatif mudah dan efisien serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Banyak penawaran cara pembayaran yang bisa dipilih, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, virtual banking hingga pembayaran lewat vintage. Perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik.
Keduanya memiliki kesamaan yang sangat sekilas, namun keduanya mempunyai perbedaan. Dikutip dari HTTPS. Berbeda secara pengertiannya. Pada e-commerce atau kepanjangan electronic commerce, baik pembelian maupun penjualan dilakukan melalui jaringan elektronik. Termaksud di dalamnya adalah jaringan internet. Kegiatan jual beli ini bisa sangat luas, baik jual beli barang maupun jasa, juga pengalihan data sehingga dana secara elektronik. Memiliki jangkauan yang berbeda. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce, dan e-business tidak hanya dilakukan proses jual beli, tetapi setiap aspek yang ada di bisnis, mulai dari modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Berbeda dari sistem kerjanya. Seperti disebut sebelumnya, e-commerce hanya menjalani sistemnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Selain itu, e-commerce juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termaksud setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli atau menjual barang jasa secara online. Untuk slide selanjutnya di sini ada peluang bisnis digital. Menjadi seorang YouTuber, menjadi content creator, menjadi gamers, menjadi mannequin bisnis dropship. Resiko dan hambatan bisnis digital. Peluang harus diimbangi dengan resiko. Memperkenalkan layanan bisnis digital yang mencakup resiko strategis dan praktis. Resiko strategis utama adalah membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Ada banyak resiko praktis untuk dikelola yang jika diabaikan dapat menyebabkan pengalaman pelanggan yang buruk dan berita buruk yang merusak reputasi perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada resiko. 1. Kalah bersaing dalam hal kreatif dan inovatif. Yang kedua, kerugian. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan dari konsumen. Hambatannya, 1. Kompetitor. Kehadiran kompetitor memang termasuk salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis online. Dan yang kedua ada target pasar. Ketiga, meyakinkan calon pembeli. Yang keempat, finansial. Yang kelima, loyalitas pelanggan. Yang keenam, kurangnya pemahaman tentang sistem digital dalam pemasaran. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.